Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilahi ta'ala wa khususon wa wauladana wa talamidana wa jaddi bi barakati syaratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita minggu yang lalu ya sudah mendapatkan ini pelajaran yang cukup berharga yang harus kita titeni ya. Gusti Allah sudah memberikan sindiran kan itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata walama lam. Ya, apakah kamu ingin masuk surga dengan enak kan itu kan enggak mungkin. Nah, makanya digambarkan orang semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, ujiannya juga akan semakin besar kan. Bahkan sampai Kanjeng Nabi dan para sahabat saat itu digambarkan seperti mengeluh kan itu, seperti mengeluh kan itu, dengan ungkapan ya, hatta yaqula kan itu, hatta yaqula rasulu walladzina amanu mahu mata nasrullah. Tapi Gusti Allah menjamin ala inna nasrullahi qaribun. Sungguh ketahuilah bahwa sungguh pertolongan Gusti Allah. Jadi sesulit apapun ujian yang kita hadapi masih masih besar anugerah Allah kalau dipetani. Anugerah mata saja kan sudah luar biasa, anugerah kuping saja, anugerah oksigen ya saja, tahu mahalnya oksigen setelah adanya COVID kan. Coba kalau kita tidak tahu ada COVID ya, haho kita menghirup udara sepertinya kan gak ada harganya. Tapi setelah oksigen itu tahu mahal ya kita mestinya kan bersyukur. Tahu kuping itu mahal ya setelah dibawa ke THT ya, ke THT. Nah, kita teruskan lagi sekarang. Nah, oleh karena itu sebagai wujud syukur kita ke hadapan Allah, maka kita diperkenalkan dengan ayat infak lagi. Yas'alunaka madza yunfiqun kan itu. Nah, yas'alunaka qul ma anfaqtum min khairin kan itu, dan seterusnya. Yas'alunaka. Kalau ayat-ayat yang didahului oleh yas'alunaka itu mesti ada sababun nuzulnya, ada asbabul nuzulnya. Yas'aluna sa'ala yas'al qad tumakon, bertanya. Nah, yang bertanya ini siapa? Orang-orang yang beriman. Yas'alunaka qad tangled. Nah, karena kepada Kanjeng Nabi kan gak pantes tanya tangled. Yas'alunaka qad tangled sinten tiang-tiang ingkang beriman ka ing panjenengan wahai Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya di sini kaknya itu ya Muhammad saat itu. Nah, sekarang kita butuh juga
penerusnya Rasul itu supaya kaknya jelas, yaitu para ulama. Ulama itu siapa? Ya yang bisa menjelaskan dan bisa memposisikan dirinya seperti tempat pengaduan dari umat itu, ya. Sebagaimana Kanjeng Nabi menjadi tumpuan dari berbagai masalah, berbagai pertanyaan segalanya tentang agama, tentang Gusti Allah. Yang utama itu para nabi itu menjelaskan tentang Gusti Allah, yaitu berikutnya tentang kehidupan cara yang diajarkan oleh Gusti Allah. Nah itu makanya harus ada yang berperan dan berfungsi untuk memposisikan seperti Kanjeng Nabi Muhammad menjelaskan masalah agama kepada umatnya di saat itu. Karena agama Islam ila yaumil qiyamah seperti wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun. Kaknya di sini juga harus ada sekarang ini. Wahai Kanjeng Nabi, tatkala panjenengan ditakoni, ditangledi tentang aku, kata Gusti Allah, jawablah fa ini qaribun. Jawablah aku iki cedek. Bahkan cedeknya Gusti Allah dengan kita, dengan siapapun hambanya, dengan siapapun makhluknya, itu seperti luwih cedek daripada ulat leher yang nempel di kita kan. Ini aqrabu ilahi minaj. Ini harus ada orang-orang ulama-ulama yang bisa menjelaskan kados nopo. Nah, seperti ini juga gitu. Yas'alunaka podo tanglet dumateng panjenengan wahai Kanjeng Muhammad. Yang tanya itu orang-orang yang sudah beriman ini. Tentang apa yang ditanyakan? Mada yunfikun. Tentang apa yang mesti harus kita infakkan, ya. Tentang nopo-nopo yang harus kita belanjakan untuk kepentingan umum, ya. Untuk kemaslahatan orang banyak. Mada utawi opo yungfikuna iku barang-barang kang den infaaken tiang-tiang ingkang mukmin. Jadi orang-orang yang beriman itu kemana membelanjakan hartanya itu, kemana menginfakkan belanjanya itu, hartanya itu. Aladikang yungfikuna aladikang podo napahkohaken sapa si mukminun hu ing aladi atau ing ma itu barang apa saja. Jadi ma itu nopo mawon. Jadi dalam kalimat bahasa Arab itu ada ma istifhamiyah, ada ma itu berbentuk mausulah. Nah itu dari mana kita bisa membedakannya? Dari struktur kalimatnya, dari siaknya itu. Ilmu yang membahas masalah itu namanya ilmu nahwu. Wasail, nah siapa yang bertanya ini? Ya itu. Nah, ada salah seorang sahabat ya, yang tanya kepada Kanjeng Nabi itu namanya Amr bin Jamuh, ya, Umar bin Jamuh. Nah, dia sebagai orang tua ya, yang punya harta ya. Wa kana lan ono sapa si Amr bin Jamuh iku syaikhon sebagai orang tua zamalin yang kaya ya, sugih. Akhirnya bertanya, pasa'ala mangkotumakon sapa si Amr bin Jamuh. Amr bin Jamuh itu nama orang, nama salah satu sahabat. Itu salah satu contohnya di sini. Nah, pasa'ala tatumakon tanglet tanya ya.
nabiya ing Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang amma yungfiku saking barang kang den infakaken wa alaman yunfik, dan kepada siapa kewajiban kita memberi atau infak itu. Jadi tentang barang apa saja yang diinfakkan. Jadi ada istilah infak. Ada jadi infak, napakoh, sodakoh, zakat. Nah, dalam Al-Quran itu ada kata wa mimma rozaqnahum yunfikun. Di sini mada yunfikun, ada yang diinfakkan. Ada kata innamas sodaqatu lil fuqara'i, yang membedakan itu apa? Nah ini nanti itu yang membedakan itu ketika memberikan harta itu alakohnya kemana, hubungannya dengan apa. Nah, itu. Makanya ini Rasul ditangledi Rasul ya, apa saja harta yang diinfakkan dan ke siapa saja harta itu harus didistribusikan. Kul, nah ini dawuh Gusti Allah nih. Kul, jawab panjenengan wae Kanjeng Nabi Muhammad lahum kepada tiang-tiang ingkang beriman ma anfaqtum min khairin, ya. Ma anfaqtum min khairin. Jadi apa saja barang yang kita nafkahkan itu min khairin. Nah, dari khair itu harta yang bagus. Ya, makanya beberapa bulan yang lalu gitu ya. Jadi istilah harta yang mempunyai indikasi bagus itu apa? Cara mencarinya dengan cara yang baik, wujud barangnya barang yang baik, dibelanjakan untuk kebaikan. Maka ada istilah khair, ada istilah bir kan itu. Lan tanalul bir hatta tunfiku mimma tuhibbun. Bir itu sudah harta yang memang istimewa. Istimewanya ukurannya apa? Yaitu hartanya halal, cara mencarinya dengan cara yang halal, jenis hartanya juga jenis harta yang disenangi, ya itu bukan harta yang bukan barang yang sudah ini yang sudah amoh, yang sudah bosok, yang sudah mambu, bukan, tetapi memang hartanya yang betul-betul istimewa. Kita juga senang gitu. Ketika pemiliknya senang diberikan kepada orang yang membutuhkan, pasti yang membutuhkan juga senang. Jadi pun ngantos ngawei barang itu barang yang dum-duman jajan wis expired, nah tambah membahayakan ibu-ibu nggih. Jadi itu makanan yang masih seger, buah-buahan yang masih fresh, nah itu pun ngantos. Nah, ma anfaqtum min khairin. Nah, jadi apa saja barang yang kamu napakohkan, ya, nah, yang kamu infakkan, kamu berikan, min khairin bayane ma saking barang-barang ingkang bagus, ya, ya. Bayanun utawi min khairin itu bayanun sebagai penjelasan lima syamilun liqalil wal katsir, ya, untuk menjelaskan barang yang di dalamnya itu apakah kita ini termasuk memiliki harta yang banyak atau maqalil itu sedikit, wal katsir utawa wakeh. Itunya itu apa namanya,
Nah, untuk napakoh ini, infak ini ukuran kita memberi itu tidak diharuskan mempunyai nisab, mempunyai jumlah kepemilikan harta tertentu maksudnya. Jadi bayanun lima syamilun lil qalil wal kasir. Apakah kita ini mempunyai harta banyak atau harta sedikit? Nah, ketika kita ingin memberikan sesuatu, kebetulan kita ini lebih, bahkan kalau mengikuti jejaknya Sayyidina Ali, ya, beliau berdua dengan istrinya itu lebih mengutamakan infak daripada kebutuhan pribadinya itu. Konon dalam satu riwayat itu kan beliau ini membagikan barang bagus untuk fakir miskin, sementara beliau sendiri memakan barang yang sudah apek, yaitu rotinya terapek menjelang hari raya. Nah, kemudian kul, jelaskanlah wahai Kanjeng Nabi, ma anfaqtum min khairin, kepada siapa? Pertama, falil walidaini, untuk kedua orang tua. Nah, ini ada dalam hukum Islam itu, makanya napakoh ya itu pertama memang orang tua untuk anaknya, ya. Juga dibalik, kalau anaknya sugih orang tuanya gak mampu, dibalik. Jadi begini, kalau menurut para ulama yang sudah memilah kewajiban anfaktum ini, jadi kalau laki-laki, anak laki-laki, maka punya kewajiban abadi ya kepada orang tuanya itu, kalau orang tuanya itu membutuhkan. Nah, kalau perempuan itu selesai urusan dengan orang tuanya ketika orang perempuan itu sudah diserahkan kepada qabiltu nikahaha wa tazwizaha bimahril mazkur. Jadi urusan jenengan itu sudah selesai dengan orang tua itu kalau sudah diambil menjadi istri seseorang. Ketaatan jenengan itu berada di suami, ya. Surga nunut, kalau neraka awakmu dhewe kan gitu ya. Jangan surga nunut neraka katut, Bu. Ya, itu sudah selesai ketika jenengan punya suami. Oleh karena itu, keterikatan suami istri kepada suami, Rasulullah sampai menggambarkan seandainya wanita-wanita itu tidak perlu nyembah Gusti Allah, maka suaminya yang harus disembah, asalkan suaminya baik. Tapi ya jangan jadi suami sing dablek ya. Suami walaupun dablek memang diberi contoh juga dalam Al-Quran itu, kayak Firaun ya, istrinya bisa menjadi yang solihah kan itu. Nah, mengapa juga butuh itu ini, sehingga mohon maaf, ini ibu-ibu ya, kalau sudah punya suami, surga nunutnya itu tergantung suami. Harus kemana-mana harus izin, bahkan memberi pun kepada orang tuanya sendiri, kalau tidak diizini oleh suaminya itu tidak boleh. Bayangkan. Bahkan ada satu riwayat itu zaman Nabi ini, ketika seorang perempuan ayahnya itu meninggal dunia alias wafat. Kemudian si wanita ini yang bersuami ini minta izin ke suaminya, bagaimana kalau saya berangkat takziah menghadiri kepada orang tua. Dilarang oleh suaminya itu, awal gak boleh budal ya, tidak boleh berangkat. Kalau panjenengan mesti bro-bro kan, suamiku dua blok nakal, orang tuaku meninggal dunia kok tidak diizini. Nah, si wanita ini wadul kan ke Rasul. Rasul, bagaimana? Orang tua saya sampai dimakamkan saya tidak menghadiri karena dilarang oleh suami saya. Apa jawab Rasulullah?
orang tuamu sekarang sudah bahagia di alam sanahnya berkat ketaatan kamu kepada suamimu. Itu kalau suami yang baik itu sampai memberi seperti itu. Jadi tolong ibu-ibu ya, kalau sudah bersuami pun wani-wani ngelawan suaminya ya. Walaupun memang ada yang berani ke suami itu ada ya, tapi pun ngantos bung ya. Nah, kalau ingin selamat dunia akhirat. Begitu juga nafkah. Nah suami juga begitu. Kalau begitu jenengan sudah memperistri seorang perempuan, maka orang tua perempuan, mertua bahasanya, dengan orang tua jenengan itu harus diperlakukan sama. Itu. Makanya Sayyidina Ali mengingatkan kepada putrinya itu yang jadi orang tua di dunia itu ada tiga jenis. Ya. Satu, orang tua yang pernah melahirkan kamu. Yang kedua, orang tua yang anaknya kamu kawini. Yang ketiga, orang tua itu orang yang sudah mendidik kamu walau harfan wahidan. Sehingga Sayyidina Ali itu membuat pernyataan anak abduman alamani walau harfan wahidan. Di antara ketiga jenis orang tua itu yang paling istimewa itu adalah orang tua sebagai guru yang pernah mendidik kepada kamu. Nah ini. Jadi ada tiga jenis orang tua. Nah ini kadang-kadang sekarang ini dilupakan itu. Jadi gurunya kadang-kadang dianggap temannya, itu dosennya dianggap temannya. Nah, itu sekarang kan aneh-aneh itu. Nah, kiai ini kadang-kadang di paido. Nah, itu zaman sekarang ini sudah aneh-aneh. Nah, itu Bu kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Jadi nah bapak-bapak ini falil walidaini, maka utama kepada dengan apa saja, kepada siapa infak itu harus diberikan. Nah infak ini tidak perlu memenuhi kriteria nisab. Nah, kalau zakat itu memenuhi kriteria nisab, yaitu ada infak ini kepada di luar ikatan akad resmi. Kalau yang di dalam ikatan akad resmi namanya nafkah. Itu istri, anak, binatang peliharaan itu wajib bernafkah. Jenengan punya burung, punya ayam, ya. Yang dipermasalahkan tuh anjing. Bagaimana kalau kita memelihara anjing? Ya. Kalau menurut Imam Malik, ya, kalau memang anjing ini memang dibutuhkan untuk beberapa hal. Ya, contohnya untuk berburu, dan kemudian yang kedua menjadi penjaga, bahkan yang ketiga sekarang ada anjing pelacak yang membantu. Karena kepekaan ciuman anjing itu karena, nah itu bisa dipelihara, boleh kita memelihara asalkan bisa menjaga dari najisnya. Makanya dosen UIN dulu ada yang punya anjing, ya dosen UIN Surabaya maupun UIN Jakarta itu ada yang punya anjing, memelihara anjing. Nah, itu. Ya gak diboleh apa? Karena Imam Malik masih membolehkan. Nah, itu. Yang tidak boleh itu kalau anjing ini dipelihara ya seperti untuk apa? Untuk megah-megahan dan mewah-mewahan. Nah. Ma'anfaqtum min khairin iku palil walidaini, mongko ikut tetap kedua-dua orang tua, nah, terutama ya laki-laki nih. Jadi kalau anak laki-laki sekalipun punya istri, punya anak, orang tua dan mertuanya itu tetap harus diperhatikan. Kalau mertuanya ini tidak mampu, maka si menantu ini wajib memberi nafkah kepada mertua yang istrinya panjenengan pe. Apalagi orang tuanya sendiri ya. Makanya kalau orang tua nyolong barang anaknya itu yang apa, itu tidak dihukumi maling ya.
Karena untuk orang tua milik anak itu, terutama ini anak laki-laki, sama dengan hati-hati ya yang perempuan juga ini. Nah itu. Jadi kalau mertuanya gak mampu, maka mantunya ini, mantu laki-lakinya itu wajib nyonggo kehidupan mertuanya, apalagi kehidupan orang tuanya. Jadi panjenengan yang perempuan-perempuan gak usah mikir bapak jenengan itu ya apa gak mampu, ya biar suami jenengan yang tanggung jawab. Nah itu harus rekoso, makanya jadi laki-laki. Disitulah mengapa ibu-ibu ya jangan protes ketika kenapa waris laki-laki itu harus apa 2/4 2 bagian dari perempuan, karena rangkai kewajiban memenuhi nafkah bagi orang laki-laki itu tidak hanya kepada anak istrinya saja, juga terhadap orang tuanya dan mertuanya. Nah, setelah kedua orang tua, wal akrobina, kepada saudara-saudara dekat kita, ya, makanya panjenengan itu ditakdirkan oleh Gusti Allah itu biasanya di antara satu keluarga itu mesti ada yang mapan ekonominya. Yang mapan itu bukan untuk sarana kesombongan, justru untuk sarana untuk memberi nafkah, beribadah maliyah kepada keluarganya. Tapi kadang-kadang kita ini kalau punya saudara kaya mau bertamu aja izin dianggap mau jalu opo. Nah, kadang-kadang padahal Al-Qur'an ini sudah membagi ya wal akrobin kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara dekat. Akrob itu saudara dekat, kerabat itu saudara yang masih ada hubungannya nasab, ya saudara. Baru berikutnya wal yatama, kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim, wal masakini, dan kepada tiang-tiang ingkang miskin, wabnis sabil, dan kepada orang-orang yang dalam perjalanan. Hum utawi si walidaini akrobina wal yatama wal masakin wabni sabil iku aula, tiang-tiang yang lebih utama bihi kalawan ma'ang faktum, orang-orang yang lebih utama mendapatkan infak. Nah, itu. Monggo di kita ini Bu nggih. Ya, dulu yang di desa, panjenengan di kota biasanya kan ekonominya mapan. Tolong di absen dulunya di desa itu ya, masih. Dan jangan meminjamkan Bu, beri mawon ya, minjami. Kalau minjami kan membebani, walaupun kadang-kadang mau minta itu izin ya, izin. Jadi jangan minjami lah kalau jenengan sugih ya, pada dulur-dulurnya yang masih kurang mampu itu ya dijatah, diniati. Nah sekarang bagaimana kalau zakat? Nah, zakat kepada akrob, kepada saudara dekat. Kita ini sudah memenuhi nisab zakat ya, zakat. Apalagi panjenengan sebagai pengusaha, sebagai profesional, ya kan, zakat profesi kan 2,5%. Sebagai pengusaha juga ada zakatnya kan, pedagang yaitu juga memenuhi nisab. Jadi kalau zakat nih nisab. Nah kalau ini infak ini tidak diukur nisabnya, apakah kita ini mempunyai kekayaan banyak atau kita ini mempunyai kekayaan sedikit. Nah kalau ada yang membutuhkan lebih dari masih ada yang membutuhkan di luar kita, terutama keluarga kita, ya empati. Wa ma taf'alu min khairin
wa ma taf'alu wa malan ing napa mawon pemberian kita yang kita berikan taf'alu kang padha ngelakoni sira kabeh tiang-tiang yang beriman bayane ma min khairin saking ngawehi atau menginfakkan harta yang kita miliki walaupun kita ini masih belum memenuhi kewajiban zakat. Fa inna Allah maka Gusti Allah bihi kalawan ma anfaqtum wa ma taf'alu. Nah itu maknya sama aja. Ma anfaqtum di atas dengan ma taf'alu itunya sama indikasinya itu memberikan sesuatu dari harta yang kita miliki walaupun kita ini belum kaya. Iku alimun maha pirsa sapa Gusti Allah fa inna wa maksudnya Gusti Allah bihi kalawan ma taf'alu min khairin iku alimun maha pirsa ae payujaji pamujazin moko bakal nerima balasan ya sapa si infak munfik ya alaihi karena sebab kita memberi gitu itunya itu di situ monggo di Elmoni saestu nggih terutama makanya dan insya Allah menurut kebiasaan kan, tidak akan ada orang yang melarat gara-gara infak tidak ada orang melarat gara-gara sodako bahkan ada kiai yang cukup disiplin setiap dia mendapatkan apapun yang berbentuk materi itu dia disudoh dulu untuk infak sebelum diberikan kepada keluarganya sebelum diberikan untuk kebutuhan yang lain ya, beliau ini dulu potong dulu nah di kita ini sudah ada edaran terutama pegawai negeri itu jadi sebelum bagaimana memotong gaji untuk zakat ada yang protes padahal untuk zakat wajib bukan untuk infak untuk zakat itu banyak yang tidak setuju wong ibadah itu harus kerelaan pribadinya padahal mestinya harus tahu bahwa kalau zakat itu ada daya paksanya tapi memang paling abot makanya Gusti Allah memberi istilah orang-orang yang ringan memberi sesuatu istilahnya khair bir itu kan ya itu coba panjenengan titeni dalam Al-Qur'an itu untuk orang-orang yang ringan memberi sesuatu kepada kepentingan umum istilahnya itu sudah khair kan bir itu dua istilah itu yang dipilih oleh Gusti Allah itu ma anfaqtum min khairin wa ma taf'alu min khairin ya. Dan apa saja barang yang kamu infakkan itu walaupun kita ini dalam kondisi yang tidak cukup harta banyak itu fa innallaha bihi alimun kan itu jadi maknya itu hubungannya dengan taf'alu di sini hubungannya dengan infak jenis apa saja yang kamu amalkan, yang kamu praktekkan, yang kamu laksanakan. Makanya di sini ditafsiri infakin au ghairihi dengan infak atau dengan liani. Yang penting ada nilai manfaatnya untuk orang lain. Fa inna waha Gusti Allah iku bihi kalawan ma alimun iku zat kang maha midanget. Pamuzajin tegese Gusti Allah niki bakal bales
alaihi ing atase man itu ing atase tiang ingkang purun infak. Kan kita teruskan lagi ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ini beda ini. Nah, kenapa? Ini dalam surat Al-Baqarah itu kaitannya dengan infak, dengan perang itu mesti gandeng. Ayat sebelumnya juga begitu. Ketika kita berbicara masalah jihad, jadi walaupun di sini kata perang di sini bukan perang fisik ya. Yang banyak itu ulama itu kalau kaitan dengan qital, dengan jihad itu lebih cenderung memaknai jihad kesungguhan di dalam merangi nafsu. Kutiba wis den fardu akan ai purido tegese wis den wajib akan alaikum ing atase sira kabeh tiang-tiang yang beriman opo alqitalu ya merangi lil kufari marang tiang-tiang ingkang kafir, tapi kafir yang harbi lho Pak ya, bukan sembarang kafir ya, kafir yang harbi. Dan istilah kafir itu jangan tersinggung ya, karena Gusti Allah membuat istilah untuk bisa menjelaskan apa jenis orang yang taat dengan jenis orang yang membangkang. Jadi kata kafir di dalam Al-Quran bukan niat membuli ya. Karena yang membuat pernyataan adalah yang mencipta manusia sendiri. Seperti lakum dinukum walian kul ya ayyuhal kafirun. Walaupun memang ada upaya untuk ya memperhalus ya supaya tidak ketersinggung, jangan menganggap. Tetapi dalam istilah kejelasan beragama, siapa yang taat dan siapa yang membangkang itu harus dibedakan. Nah, orang kafir itu indikator orang-orang yang membangkang, yang tidak mau taat kepada tuntunan Gusti Allah. Burido aling alqitalu opo alku merangi lil kufari kedhe tiang-tiang kafir wa huwa utahale utawi perang. Nah itu iku kurhun ya. Kurhun itu sesuatu yang enggak disenangi sebetulnya. Siapa yang yang senang ikut perang, yang senang dengan kondisi sekarang. Jadi kurhun itu makruh itu sesuatu yang tidak disenangi ya. Wa huwa utai perang ikurhun lakum. Nah, kedua sira kabeh. Kenapa? Ya karena lima syakotihi. Tobaan lima syakotihi, karena dengan adanya perang itu menimbulkan masyakot. Nah, oleh karena itu keliru kalau ada anggapan Islam juga mengembangkan agamanya dengan perang itu salah besar. Perang itu dibenarkan karena memang keterpaksaan, sesuatu yang memang emergensi. Ketika kita dihina, dilecehkan, dicaci maki, yang sampai karena perang itu hubungannya dengan penataan hidup orang banyak. Wa'asa. Nah ini memang betul perang itu kurhun, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita senangi, tidak kita senangi. Tetapi ingat, wa'asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Di mata Gusti Allah kadang-kadang wa'asa asatulah menawa antakrohu, sesuatu yang kita tidak senangi, yang kita singit tidak kita syai'an ing suwiji-wiji wa huwa utawi si syai' ya iku khairun iku luwih bagus mungguh Gusti Allah lakum kedua sira kabeh. Wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asalan menawa sesuatu yang kita senangi belum tentu menurut Gusti Allah adalah sesuatu yang bagus. Tetapi sesuatu yang kita tidak senangi, tapi kalau memang itu perintah Gusti Allah, pasti di dalamnya ada kebagusan. Walaupun wa asalan menawa antuhibu yen tono pomawon yang kamu demeni sayan ing sewiwiji wa huwa utawi syai iku syarrun
Nah, disinilah artinya begini ya. Ketika kita melaksanakan tuntunan Gusti Allah itu, kalau namanya perintah, walaupun kita tidak senang melaksanakannya, ya prakteknya. Nah, mengapa ketika berbicara infak juga berbicara kita sesuatu yang kita tidak senangi? Karena memang berat. Jadi ini kan sindiran kepada untuk membelanjakan harta kepada kepentingan orang banyak itu abotnya itu seperti kita berhadapan dengan ketika kalau kita mendapat perintah perang. Itunya itu apa namanya, pemahaman munasabahnya itu. Nah, dan sesuatu, kenapa? Karena kita diperintah perang, ada sesuatu perbuatan yang kita ini tidak senang gitu dengan perang. Karena masakotnya perang itu akibat dari perang itu. Sama dengan kita punya pikiran, oh ini harta sudah saya tumpuk, sudah saya cari mati-matian, kok disuruh dikeluarkan, itu gimana itu? Nah itu apa namanya, sengitnya kita untuk bisa infak itu di situ. Makanya ayat ini sebetulnya hanya merupakan metafora ya, ketika kita ini punya harta banyak, ketika mendapatkan perintah untuk menginfakkan, untuk mensodakohkan, untuk menzakatkan, itu beratnya minta ampun. Nah, itu karena apa? Karena dianggap sesuatu yang ini yang membuat kita ini tidak senang. Padahal di mata Gusti Allah sesuatu yang kita tidak senang itu, kalau memang itu perintah, adalah sesuatu yang baik. Jadi itu kenapa ayat ini tuh gandeng dengan yas'alunaka mada yunfikun, karena hubungannya bahwa ketika kita diperintah mengeluarkan harta itu sama seperti halnya kita tuh diperintah berperang. Dan ketika kita diperintah berperang itu beratnya minta ampun gitu, beratnya minta ampun. Ten serius nggih. Jadi pun harus ini berbeda. Itu kaitannya dengan ibadah maliyah. Karena apa? Perang juga harus mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, macam-macam. Oleh karena itu sesuatu yang kita senangi belum tentu di hadapan Allah itu adalah sesuatu yang baik. Nah, oleh karena itu sering juga ayat ini dijadikan alasan untuk memaksakan orang tua mencarikan jodoh kepada anaknya. Ya, ada juga ini yang menganggap ayat ini untuk mencari jodoh. Ya, calonmu itu kagak kamu senangi, tetapi kalau pilihan orang tua itu biasanya tidak meleset, sehingga ada nyanyiannya, mulanya biasa-biasa saja, akhirnya hamil juga kan, karena riting trisno jalaran soko gulibat kan. Jadi ayat ini ada juga itu yang mencoba mengaitkan untuk mencarikan jodoh. Jodoh itu jangan telah yang kamu cintain, buktinya pacarannya habis tinggal tukarannya kan, banyak itu kan. Nah, lah makanya di sini ditafsiri limailin nafsi ila syahwatil mujibati lihalakiha wa nafuriha an takrifatil mujibati li sa'adatiha. Nah itu. Jadi memang kadang-kadang nah ini kecondongan limailin nafsi, kecondongan kita melakukan sesuatu. Nah, kalau dorongannya syahwat, yaitu, maka mau tidak mau lihalakiha, suatu ketika perbuatan kita itu masih menyimpan kerusakan, menyimpan kehancuran. Tetapi berbeda kalau memang kita ini rodo gak demen, wa ing karihtumuhu khairon li anafihi imadofro wal ghanimata syahadatan dan seterusnya itu. Tetapi ada kalanya kita ini dituntut untuk melakukan sesuatu kebaikan,
Tetapi karihtumu, kita ini gak senang gitu dengan melakukan kebaikan itu. Padahal di dalam di dalam pelaksanaan perintah kebaikan yang kita tidak senangi itu, di situ ada ada kebahagiaan, ada macam-macam dan segalanya itu. Wallahu utawi Gusti Allah iku ya'lamu nginawari Gusti Allah, wa antum la ta'lamun, sementara kamu tidak mengetahui apa di balik rahasia-rahasia yang diperintahkan oleh Gusti Allah. Oleh karena itu menurut zalika pabadiru ilama ya'murukum bihi, oleh karena itu pabadiru mongko podo bersegeralah, bergegaslah, badiru ilama ya'murukum, kepada apa saja yang diperintahkan Gusti Allah kepada kalian. Nah, itu ceritanya ngoten, Bu. Jadi memang ini rodo ini kalau membaca tafsirannya kan rodo dowo ini tafsirannya itu. Jadi kenapa perang itu begitu sengit kalau diajak berperang itu, mengapa kalau diajak infak itu begitu berat? Nah, itu kan berbeda dengan perintah-perintah yang lainnya. Ini karena memang tantangan kita mengeluarkan sesuatu yang menurut kita ini eman. Nah, kalau seperti masih ada maili nafsi ila syahwatnya itu, nah itu ya monggo bapak-bapak, dan inilah istilahnya itu ngeramesi awake dhewe masing-masing ya. Bahkan menurut para ulama tasawuf itu apa yang mungguh kita mungguh nafsu boten demen itu biasanya istimewanya lebih khusus ya. Contohnya sholat dalu mungguh nafsu itu kan infak itu munggu nafsu itu yaitu ngawei itu kadang-kadang ya, wong dulure dhewe kadang-kadang ditelantarno, nah itu karena itu bahkan kadang-kadang yaitu oleh karena itu sing abot munggu nafsu justru itu sebetulnya istimewa menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih. Monggo untuk sementara sampai di sini. Ya, monggo disini Bapak. Mau Bapak Yasin, monggo Pak Yasin. Iya. Ya, berat dan tidak ini tergantung kita memanage nafsunya. Kalau nafsunya sudah bisa diteluk, ditundukkan, sudah bisa kita lumpuhkan, ya gak ada yang berat, Pak. Insya Allah berat. Makanya belajar kita ini yang paling berat itu adalah belajar menundukkan syahwatnya ini. Sebab yang banyak ini katanya tafsir Jalalain itu orang itu maili nafsi ila syahwati itu yang paling banyak. Kecondongan orang melakukan sesuatu itu dorongan syahwatnya itu lebih dominan daripada dorongan ibadahnya itu ya. Makanya agama yang paling berat itu bukan bercerita tentang agamanya, ngendalikan nafsunya dewe. Makanya Rasul begitu perang Badar itu menangkan perang Badar itu kan istimewa. Ungkapan Rasul ketika beliau mengumpulkan para sahabat, apa yang kita lakukan itu baru jihadul asghar, ya kan? Ya. Kemenangan kita ini jangan dianggap ini adalah sesuatu yang perjuangan yang besar, tapi justru itu jihadul asghar. Yang paling berat itu jihadul akbar. Apa jihadul akbar? Jihaduna nafs itu. Ya. Kalau kinten sementara itu dulu nggih. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amakum mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali Muhammad salatan tunjina bi amni wal afat wa taqlina bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jami'is sayyi'at wa tarmaqsafat min jamil khairat. Umaya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah qulubana kaputuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yang inama amruhu ida roda syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan selebihnya konten ihdinas siratal mustaqim wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.